Pernah kebayang nggak kalau besok pagi bangun tidur tiba-tiba semua berita cuma ngomong satu hal, Perang Dunia III resmi dimulai, internet lemot, harga naik gila-gilaan, dan negara-negara besar mulai saling serang. Kedengarannya kayak film, tapi gimana kalau itu beneran terjadi? Kita sering lihat konflik di berita, dari perang kecil sampai ketegangan antar negara besar, tapi pertanyaannya sekarang kalau Perang Dunia III benar-benar pecah, apa yang bakal terjadi sama dunia? Dan yang lebih penting, apa yang bakal terjadi sama kita? Coba bayangin hidup kita yang sekarang santai, scroll TikTok, nonton YouTube, nongkrong, kerja biasa. Tiba-tiba berubah total, listrik mulai sering mati, bahkan makanan susah dicari, dan informasi jadi simpang siur. Karena di masa perang, kebenaran itu mahal. Banyak orang mikir Perang Dunia III itu bakal kayak Perang Dunia II, tank, pesawat, bom di mana-mana. Tapi kenyataannya, perang modern jauh lebih kompleks dan lebih berbahaya. Karena sekarang bukan cuma soal senjata fisik, tapi juga cyber, ekonomi, bahkan informasi. Di awal perang kemungkinan besar bukan bom dulu yang jatuh, tapi sistem digital yang lumpuh. Bank error, ATM nggak bisa dipakai, internet dibatasi, bahkan mungkin media sosial diblokir karena perang sekarang dimulai dari menguasai informasi. Dan di titik ini banyak orang baru sadar ternyata kita terlalu bergantung sama sistem yang kita anggap selalu aman. Tapi konflik sebenarnya mulai memanas saat negara-negara besar mulai ikut campur. Aliansi terbentuk dan satu serangan kecil bisa memicu reaksi berantai yang nggak terkendali. Seperti efek domino yang nggak bisa dihentikan. Nah, ini yang seram, karena dalam sejarah perang besar sering bukan dimulai dari niat perang total, tapi dari kesalahan kecil yang membesar. Lalu masuk ke fase berikutnya, ekonomi global runtuh pelan-pelan, harga minyak melonjak, logistik terganggu, barang impor langka, dan negara-negara mulai fokus bertahan bukan lagi bekerja sama. Di sini negara berkembang bakal kena dampak paling besar, karena ketergantungan terhadap impor tinggi. Dan kalau jalur perdagangan terganggu, kehidupan sehari-hari langsung kena imbasnya. Tapi yang bikin semua orang deg-degan adalah satu kemungkinan, penggunaan senjata nuklir, karena sekali satu negara pakai, kemungkinan besar negara lain akan balas. Dan itu bukan lagi perang biasa, tapi awal dari kehancuran besar-besaran. Dan yang jarang disadari, dampak nuklir itu bukan cuma ledakan, tapi juga radiasi. Musim dingin nuklir, gagal panen global, dan krisis makanan yang bisa berlangsung bertahun-tahun. Di titik ini dunia bukan lagi soal siapa menang, tapi siapa yang masih bertahan. Tapi tunggu dulu, ada satu hal yang menarik. Banyak analisis percaya bahwa Perang Dunia III justru kemungkinan besar akan terjadi dalam bentuk perang total seperti dulu. Karena semua negara besar tahu, kalau perang besar terjadi semua pihak bakal rugi. Jadi yang mungkin lebih terjadi adalah perang dingin versi modern. Konflik yang gak selalu terlihat tapi dampaknya nyata. Perang ekonomi, perang teknologi, perang pengaruh. Dan sebenarnya kalau kita lihat sekarang, beberapa bagian dari perang itu sudah mulai terjadi. Hanya saja kita nggak menyebutnya sebagai Perang Dunia Ketiga. Artinya mungkin dunia nggak akan hancur dalam satu ledakan besar, tapi berubah pelan-pelan tanpa kita sadari. Jadi pertanyaan sebenarnya bukan apakah Perang Dunia III akan terjadi, tapi apakah kita sudah berada di dalam versi yang baru. Dan kalau itu benar, berarti dunia yang kita kenal sekarang mungkin sudah mulai berubah tanpa kita sadari sama sekali.